warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Bapak Ibu, lama tidak berjumpa ya. Ya. Puji Tuhan, alhamdulillah kami rombongan baru pulang dari Turki. Walaupun masih agak sedikit jet lag, bangunnya masih menyesuaikan ya Bapak-Bapak ya. Jadi kalau di Turki itu subuhnya ternyata 6:30 ya, dari tahun 7 masih gelap. 9 baru keluar matahari. Ya, jam 9 baru keluar matahari. Sarapan itu jam 6 di sana ya. Jadi perutnya ini masih menyesuaikan. Jadi tidurnya masih agak terganggu sedikit. Tapi tetap karena kasih saya kepada semua anggota, tetap melayani. Jadi pulang dari Turki banyak yang sudah antri, ada yang belum bisa ketemu, minta maaf. Karena juga waktu harus ngatur istirahat biar bisa kembali pulih. Di Turki luar biasa, kita bisa melihat karya Tuhan yang sangat menakjubkan, dan kita patut bersyukur Bapak sekalian ya. Di Turki itu sangat dingin. Jadi ketika saya di sana, saya melihat Indonesia itu sungguh sesuatu yang anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, di Turki ketika saya melihat rumah batu ya, saya nggak bisa bayangkan zaman dulu itu di sana ya, di daerah Kapadokia itu batu-batu yang sangat besar, yang banyak, itu mereka membangun rumahnya di batu itu. Mereka memahat dan untuk tempat tinggal. Jadi kalau melihat Indonesia, kita patut bangga Bapak sekalian. Jadi kalau ada orang tinggal di Indonesia, tetapi omongannya masih negatif tentang Indonesia, ini perlu dipertanyakan nih. Suatu saat tak kirim ke sana biar hidup di sana gitu ya. Ya. Makanan hampir tidak ada yang cocok ya Bapak ya, hampir jenuh. Mungkin Bapak Ibu disuruh tinggal di Turki 15 hari aja udah nggak tahan. Makanan yang sama dengan di sini, itu yang sama persis, itu cuma telur Bapak sekalian ya. Itu cuma telur ya, Bapak itu sering ngambangin telur ya. Kalau telur sama persis ya, rasanya sama ya. Yang lainnya hampir nggak ada yang sama ya. Jadi, untuk teman-teman bawa sambal ya, bawa teri ya, bawa sundeng ya, lodo ya, Indomie yang paling laris Indomie. Oke, saya berharap nanti semua anggota dari Dinasti Nusantara Group bisa jalan-jalan bersama kita. Ya. Jadi sugih bareng, happy bareng, dan jalan-jalan bareng. Ya, jadi semua pasti bisa ya, semua pasti bisa dimasukkan di dalam impian, harapan, dan pasti bisa. Nah, kemarin yang bersama saya juga dulu nggak pernah bermimpi, nggak pernah punya cita-cita, nggak pernah punya harapan sampai sana, tetapi ternyata kemurahan Tuhan bisa membawa kita semua ke sana. Dan semua yang hadir, saya doakan bisa bersama-sama dengan kita nanti. Ya, bersama Lintas Nusantara Travelindo, travel kita sendiri, ya, nanti akan membawa Bapak Ibu semua untuk sampai ke luar negeri. Bapak Ibu, hari ini, ya, ini penting sekali. Saya mau tanya sekarang, kira-kira Bapak Ibu itu setiap hari itu berbicara, itu berapa kata yang dikeluarkan setiap hari? Pernah ngitung nggak kira-kira? Nggak pernah ngitung ya? Ya. Jadi secara penelitian itu setiap hari, ini biasanya ibu-ibu ini ya, terkenal ya. Secerewet-cerewetnya orang itu kurang lebih yang kita ucapkan setiap hari, yang kita ucapkan loh ya, itu sekitar 20.000 kata ya, setiap hari. Nah, kata-kata ini akan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Itu yang kita ucapkan. Tetapi ada kata-kata yang tidak terucap melalui bibir kita, ini lebih banyak. Tanpa kita sadari, kita tuh sering ngomong sendiri, benar nggak?
Nah, itu ternyata lebih banyak dari apa yang kita ucapkan. Jumlahnya berapa? Kurang lebih sekitar 60.000 kata. Ya, yang tidak terucap itu sekitar 60.000 kata. Ya, nah, jadi itu yang tidak terucap itu. Nah, ini justru yang lebih berdampak atas kehidupan banyak orang. Ya, kata-kata yang tidak terucap tadi itu lebih berdampak ke dalam kehidupan banyak orang. Nah, contoh ya, ketika orang sedang mengalami masalah, kan biasanya stres, sakit hati, ada kemarahan, kan ada perkataan di dalam hatinya, benar nggak? Ya, jadi ada perkataan, ada gejolak batin, ada perkataan di sini kan itu. Nah, itu kalau stresnya itu muncul, tadi kan kata-kata sendiri, tapi di dalam batin ya, tidak terucap ya. Nah, kalau stresnya itu memuncak dan itu kata-kata yang negatif itu dipelihara terus, akhirnya dia terucap sendiri. Ya, yang dinamai banyak orang apa? Orang gila. Nah, ini hati-hati nih ya, nanti yang sering berkata-kata negatif dalam dirinya, kemudian dia nggak kuat, akhirnya muncul dalam ucapan. Nah, ketika ucapan itu diucapkan sendiri, tadi ya, jenenge apa? Ngomyang. Nah, ngomyang itu tanda kutip berarti apa? Gila. Nah, maka hari ini saya akan ajarkan Bapak sekalian ya, bagaimana mengelola kata-kata yang ada di dalam diri kita tadi. Dan itu yang berkata-kata itu sebetulnya diri kita yang sejati. Maka banyak orang katakan apa? Ketika ada orang ngomong sendiri, wah itu kemasukan makhluk halus. Ya, makhluk halus siapa? Kita sendiri sebetulnya. Kita yang sebenarnya kan juga makhluk halus kita ini. Roh, ya, kita yang sebenarnya kan juga roh. Jadi kita ini sebenarnya makhluk halus. Maka ketika ada ngomong tadi, orang memarahi, wah itu kelebihan makhluk halus. Ya, sebenarnya apa? Makhluk halus kita tadi yang sering ngomong sendiri setiap hari tadi, yang kurang lebih 60.000 kata tadi, ketika dia udah nggak kuat, akhirnya terceplos, ya, muncul di kata-kata yang verbal. Itulah yang disebut orang gila atau ngomyang. Nah, padahal setiap hari kita sebenarnya ngomyang, cuma tidak keluar dalam kata-kata gitu loh. Sadar nggak Bapak setiap hari ngomyang? Ngomyang ya. Maka sekarang kita akan belajar ngomyang yang positif. Jangan ngomyang yang negatif. Karena kalau ngomyang yang negatif nanti akan mempengaruhi kehidupan kita gitu loh. Ya, jadi kita belajar ngomyang yang positif. Contoh ya, ketika ngomyang ini saya akan belajar ajarkan dulu contoh dulu ngomyang yang negatif. Ketika suatu saat mungkin ada yang berkata dalam hatinya, aku ki wong bodoh, apa iso sugih ya? Aku sekolahku ora dhuwur, apa iso sukses ya? Aku ki kecile urip rekoso terus. Aku ki kecile ora tau penak. Aku ki selalu sial. Pernah enggak Bapak Ibu dalam kehidupan sering ngomong seperti itu? Gitu ya. Nah, itu mewarnai kehidupan banyak orang Bapak sekalian. Ya. Aku ki wong desa, apa iso urip enak, apa iso sugih. Ya, aku ki karyawan, apa iso duwe mobil, apa iso duwe omah. Nah, ini selalu berkata-kata dalam batin kita. Ya. Ketika kita melihat sesuatu yang buruk, kita ngomong juga. Ya, ketika melihat perlakuan orang agak gak menyenangkan, kita ngomong juga. Wong kok kaya ngono. Ya, marahi neng neng apil-apena. Nah, itu ngomong juga itu. Ya, kita seringkali melihat kejadian-kejadian, kita ngomong sendiri. Dan ngomongnya banyak apa? Banyak negatif atau positif? Negatifnya. Nah, justru inilah yang mempengaruhi kehidupan banyak orang karena ngomong tadi gitu loh. Nah, kalau bahasa kerennya apa? Self talk, ya. Bahasa kerennya self talk, bicara sendiri. Nah, maka ini penting hari ini, ya, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan nanti, ya, bisa praktekkan. Sebulan kalau dipraktekkan kehidupan pasti berubah. Nah,
Ya, apapun nanti yang Anda perkatakan sendiri nanti, itu kalau Bapak Ibu praktekkan, sebulan pasti berubah. Nah, ketika dalam hidup kita tadi, kita ngomong yang negatif tadi, kita bicara yang negatif tadi, kita masih punya kesempatan untuk meng-cancel dan mengganti ya. Ini kemurahan Tuhan. Jadi ketika kita ngomong yang negatif tadi, bicara mencercah atau mengigo atau tadi ya self-talk tadi yang negatif tadi, Tuhan memberikan kemurahan pada kita, kita masih bisa meng-cancel, kita masih bisa mengganti. Ya, contoh Bapak sekalian, contoh ketika kita diberhadapkan, kita ini kan nggak bisa menolak situasi yang datang dari luar. Ingat-ingat ya, kita tidak bisa menolak kejadian atau situasi yang datangnya dari luar. Karena itu di luar apa? Di luar kendali kita. Ya, itu harus ada penerimaan. Apapun yang datang dari luar, yang di luar kendali kita, kita harus bisa menerima karena itu di luar jangkauan kita. Tapi ada satu hal yang bisa kita kendalikan. Ingat-ingat dulu ya, yang dari luar tuh kita nggak bisa kendalikan. Tapi ada satu hal yang bisa kita kendalikan, yaitu apa? Penerimaan tadi. Maka dengan penerimaan tadi diwujudkan dalam kata-kata yang positif, kata-kata yang baik. Misalnya yang saya ajarkan apa? Ketika kita melihat kejadian dari luar yang datang itu kok kelihatannya tidak baik, masih ingat apa yang saya katakan, saya ajarkan? Masih ingat nggak? Bagaimana cara menggantinya? Cara merubah dengan kata-kata yang ada dalam hati. Salah satunya, semuanya pasti baik-baik saja. Atau yang ini pun baik buat saya. Kalau kita sudah bisa mengubah tadi, hati kita nyaman. Tuhan, terima kasih, yang ini pun baik buat saya. Dan pasti hasilnya menjadi baik. Karena yang dari luar tadi kita nggak bisa mengendalikan, itu di luar jangkauan kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah cara kita menerima tadi. Tapi seringkali kan orang enggak, wah kurang ajar, aku dipecundangi, wah kurang ajar, aku dirugikan, wah kurang ajar, aku dimanfaatkan, wah ditenono ya, ditenono. Ya, wesuk bakal ngunduh, wes tak dongake kan anak putune lah. Ini terus kalau yang respon kita tadi, kata-kata dalam hati tadi negatif, nanti akan terus panjang itu. Ya, semuanya isinya negatif. Semuanya isinya negatif. Nah, ketika kita bicara dalam hati tadi negatif, pengaruhnya kemana? Kira-kira ke dalam kesehatan ngefek nggak? Ngefek. Armangan loh, buat diukai lawuh. Ya, di sini banyak lauknya yang enak-enak. Rasanya nggak enak. Jadi ngefeknya panjang nanti, termasuk ke kesehatan. Ya, termasuk ke kesehatan. Kalau kesehatannya kena dampak, otomatis kerja semangat nggak? Nggak semangat. Usaha semangat nggak? Nggak semangat. Dampaknya apa? Ke kehidupan yang lain. Ya, dampaknya semakin panjang. Rentetannya akan semakin buruk nanti. Nah, ini penting ya. Jadi, seringkali kita tuh sering pikiran dan hati kita tuh berkecamuk, tapi hal yang negatif tadi. Contoh ini, saya cuma lihat-lihat sepintas saja. Ada yang meramalkan setelah pilpres ini, ya, karena pihak yang kalah kan bilang, wah dicurangi kan itu kan. Tapi saya yakin kalau mereka menang, dia akan bilang pemilu curang. Kemudian prediksi mau ini ya. Banyak orang akhirnya terlarut dengan berita-berita dari luar tadi. Wah, nanti kalau chaos bagaimana? Nanti kalau kacau bagaimana? Nanti kalau terjadi ini bagaimana? Akhirnya didramatisasi. Ya, masuk dalam pikiran, didramatisasi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita selalu ketakutan, hidup dalam ketakutan. Makanya saya cuma lihat sepintas saja karena kadang buka YouTube bukan langsung muncul itu. Ya, berita-berita yang itu tak skip, saya nggak akan melihat itu. Saya nggak akan lihat. Kemudian saya katakan, Tuhan, apapun kondisinya bangsa ini menuju baik, bangsa ini menuju kejayaan, bangsa ini menuju bangsa yang besar. Nah, jadi saya menolak
saya tidak menuruti kata-kata apa prediksi banyak orang tadi gitu loh. Nah, ketika ada orang yang di TV atau di YouTube atau di media sosial orang bicara negatif, saya nggak akan lihat. Lah seringkali kesalahan banyak orang dilihat gitu loh ya, dilihat otomatis nanti akan mempengaruhi suasana hatimu dan suara hatimu, kan gitu. Ada stres sendiri nanti. Makanya apa? Karena tadi dengan berita apa yang masuk tadi itu akan mempengaruhi suasana batinmu dan suasana kata-katamu di dalam hati dan pikiranmu. Ya, maka kan selalu tak ajarkan ya, selalu berpikir positif, ya, berkata-kata positif, berperasaan positif dan berperilaku positif. Nah, ketika kita sudah mengubah rasa tadi dengan kata-kata yang positif tadi, nanti semuanya akan menjadi enak. Ya, semuanya akan menjadi enak. Oke, contoh lagi ketika banyak orang ya ke sini, ada yang mau disita rumahnya, ada yang kehilangan dan lain-lain. Kan udah ajarkan kemarin merubah. Kalau kemarin kan marah-marah kan. Waduh, contoh yang kemarin kehilangan PC kemarin datang nggak hari ini? Datang ya. Oh, itu Mbak itu ya. Lah, dulu ketika PC-nya dilarikan orang, kata-kata dalam hatinya kan, wah ini harus saya balas, harus saya tuntut, harus saya penjarakan, harus saya laporkan kan gitu. Wah, menguras energi, harus menguras energi. Nah, kemudian saya ajarkan ya, ini pengalaman yang kami alami dan banyak orang alami, dirubah. Tuhan terima kasih ya, motorku ternyata berguna Tuhan bagi orang lain. Ya, terima kasih Tuhan. Ada yang lebih penting, ada yang lebih motorku bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan aku yakin Tuhan, ketika motorku dimanfaatkan orang lain, Tuhan sudah sediakan yang baru, yang lebih baik. Kan enak. Ada kan? Jadi tadi hukumnya tadi loh, ketika ada sesuatu yang lepas dari kita, tenang saja. Tuhan pasti gantikan yang terbaik. Ya, jadi apapun berlaku untuk apapun ini ya. Ya, ketika ada yang ditinggalkan pasangannya, tenang aja, gak usah sakit hati. Gak usah sakit hati. Betul. Lepaskan dan katakan Tuhan terima kasih. Kalau saat ini dia meninggalkan aku, saya tahu Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Iya kan? Nanti kalau meninggalkan kamu itu tidak baik. Masa barang rapi bukul jadi. Ya kan? Artinya kalau hatinya masih jalan kemana-mana itu gak baik. Tapi selama ini kamu banyak orang waduh aku dipecundangi, aku disakiti. Sakit dan enggak itu tinggal penerimaanmu. Tuhan terima kasih. Selama ini ternyata yang bersama aku tidak baik Tuhan. Kalau dia lepas dari aku, saya tahu dan saya yakin Tuhan pasti kirimkan yang lebih baik dari itu. Ojo lorati gitu. Nah, banyak orang terus nanya ngomongnya kan elek loh. Wah aku dipecundangi, kurang ajar. Wah aku menderita. Aku lebih baik bunuh diri ya. Masalahnya jadi panjang ketika Anda tadi bicara yang negatif tadi. Ya. Oke ya, jadi sesuatu tadi tinggal bagaimana kita menerima dalam hati dan berbicara di dalam hati kita. Saya kasih tantangan ya untuk 1 bulan ini ya. Kalau Anda mulai bicara yang baik ya, bicara yang dalam hati tadi ya, termasuk nanti dalam ucapan juga ya. Ya saat mulai bangun tidur itu mulai berkata-kata yang baik. Ya, yang saya lakukan, saya ulang lagi ya. Ketika saya buka mata, begitu buka mata, apa yang saya katakan? Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kehidupan yang baru, terlebih untuk kasih setiamu yang selalu baru dalam hidupku Tuhan. Berkat-berkatmu yang selalu baru di dalam hidup. Karena Tuhan pasti menyediakan yang selalu baru, bukan yang basi. Ya, maka
Kalau semua disediakan baru, kenapa kita masih mengingat-ingat yang lama? Ya, yang lama itu nah, seringkali banyak apa? Rosokan do dieling-eling kan gitu kan. Ya toh, do eling-eling rosokan loh. Barang rosokan dieling-eling gitu. Tuhan selalu menyediakan yang baru. Dan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ya, uang selalu mengalir dalam kehidupanku. Ya. Uang datang dari berbagai sumber, dari berbagai arah, dari berbagai penjuru. Ya, uang berputar dalam kehidupanku, dan aku selalu kelebihan uang Tuhan. Kan pena. Terima kasih Tuhan untuk semua organ tubuhku, disebut dari atas untuk kepalaku. Ya, semua organ yang ada dalam kepalaku semuanya berfungsi dengan maksimal. Organ pernapasanku semuanya baik, organ pencernaanku semuanya bekerja secara maksimal. Semua persendianku baik Tuhan. Dan hari ini aku memilih untuk sehat. Hari ini aku memilih untuk bahagia. Hari ini aku memilih untuk selalu bermanfaat bagi banyak orang. Nah, terus itu dijaga terus, dijaga terus, ya, dijaga terus. Ya. Jadi dimulai dari mana? Dari bangun tidur. Nah, selama ini banyak orang buka mata, nyekel HP, nonton YouTube saya elek-elek. Ya, nonton media sosial ya. Wing aku share ono sing like ra yo. Jadi selalu memulai memasukkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Ya. Nah, kalau mau terima tantangan ya 1 bulan lakukan itu. Hal yang sama juga kalau Bapak Ibu memasukkan kata-kata yang negatif. Nanti yang mau terima tantangan juga silakan nanti. Ya, sebulan memasukkan kata-kata negatif, nanti kita lihat. Ya, jadi Tuhan hari ini kok sangat kacau Tuhan. Tuhan hari ini kok kelihatannya kehidupan menjadi susah Tuhan. Cari uang semakin sulit Tuhan. Ya, habis pilpres kok kelihatannya negara kita ini kacau Tuhan. Habis pilpres kok kelihatannya ekonominya semakin berat Tuhan. Nah, coba nanti kalau ada yang berani, ya, jadi yang sebagian berkata-kata positif, yang terima tantangan kata-kata negatif silakan angkat tangan ya. Lakukan sebulan nanti kita lihat hasilnya. Enggak berani. Nah, makanya pengen semua menjadi baik ya. Nah, makanya tadi mulai bangun tidur, mulai berkata-kata baik ya, baik yang ada dalam batin, dalam pikiran maupun apa yang kita ucapkan. Termasuk Bapak Ibu yang punya sakit penyakit. Ya, seringkali kita ini kan baru ada misalnya leher kita tegang, terus kita ngomong, aduh tensiku dhuwur ya, gitu kan? Benar nggak? Atau kakinya rada kaku, aduh asam uratku tinggi. Nah, mulai sekarang perkatakan, Tuhan terima kasih untuk semua pembuluh darahku bersih. Ya, kalau saat ini leherku tegang, aku cuma butuh istirahat Tuhan. Ini kode dari tubuhku bahwa aku perlu istirahat. Kan rampung. Ya kan, orang wah kaku leherku, darah tinggi, browsing. Ya, obat apa itu kan? Takok koncone. Koncone meden-medeni. Wah, aku dhisik yo ngono kuwi mangan sate terus dadi malah tanggoku stroke. Nah, tadi ketika ada tanda-tanda tubuh kita ini cerdas, ya, itu baru tanda sebetulnya. Tapi karena ketika ada tanda tadi kita meresponnya dengan negatif dan memasukkan kata-kata negatif, ya kan jadi kenyataan. Jadi ketika apapun tanda yang ada dalam tubuh kita, itu hanya tubuh kita memberi kode perlu istirahat. Tubuh itu perlu dirawat, gitu ya. Tubuh itu perlu dirawat. Nah, saya kalau ada agak sedikit tegang-tegang ya, itu kode. Nah, saya telepon Pak Rus ya. Nah, saya punya asisten ya, Pak Rus tuh. Kalau udah rodok kaku-kaku itu, Pak Rus sini ya. 1,5 jam fresh lagi kok. Gitu. Lama tubuh itu dirawat. Ketika udah memberi kode ya dirawat. Ojo dipaksa nyambut kayak terus. Ya, wis ana kode-kode tapi kita paksa. Akhirnya apa? Menjadi semakin berat. Jadi ketika ada tanda apapun, di mana yang baik,
Tuhan, terima kasih untuk tanda ini. Ini saatnya aku istirahat, Tuhan. Ini saatnya aku memelihara tubuhku, ya, memanjakan tubuhku kan gitu kan. Seringkali tadi ya, diingat-ingat bahwa kita sering merespon sesuatu dengan negatif dan masuk dalam tadi, ngomyang tadi ya, ngomyang sendiri tadi negatif juga gitu loh. Nah, mulai hari ini yuk kita ngomyang yang baik-baik ya, bicara yang baik-baik dalam hati. Karena itu akan menentukan kehidupan kita ke depan. Maka saya selalu apapun kejadian yang datang, saya selalu katakan, Tuhan, terima kasih untuk hal ini Tuhan. Yang ini pun baik buat saya. Ke hati itu nyaman akhirnya. Adem. Nah, ketika hati nyaman, yo, semua akan menjadi nyaman. Ya, semua akan menjadi nyaman. Nah, pelajarannya apa ya? Kita ini semesta. Ini semesta kecil, sana semesta besar. Ya, jagat alit, jagat ageng ya. Kita ulang lagi pelajaran ini. Ketika jagat alitmu sudah tenang, ya, jagat agengnya pun akan tenang. Maka dengan kata-kata yang baik tadi membuat jagat alitmu itu tenang, gitu loh. Membuat jagat yang ada di situ menjadi tenang. Ketika jagat alit tenang, jagat agengnya pasti tenang. Kehidupan sekitarmu pasti menjadi baik. Tapi kalau jagat alitnya ini tadi ya, ada rasa yang gak enak tadi, marah, kemerungsung, emosi, sakit hati, benci, dendam, ya, dan antek-anteknya, gitu kan. Sama nanti yang di jagat luarnya juga akan mengalami seperti itu. Yang datang justru orang-orang yang tambah jengkel, ya, tambah nganyel, karena apa? Itu menarik, ya, itu menarik. Karena hati tadi siaran ya, hati kita itu siaran. Nah, jadi mulai hari ini ya, dicek sebulan itu dilakukan. Pasti ya, saya berharap nanti bulan depan sudah ada testimoni ya, dari ngomyang sing apik tadi ya, dari berkata-kata yang baik ya, mulai bangun tidur. Ketika melihat dalam perjalanan kehidupan, dalam keseharian ada sesuatu yang tidak baik, langsung dirubah. Oke, kemudian tadi ketika kita sudah mengucapkan kata yang tidak baik tadi, kita masih punya kesempatan untuk mengganti. Ya, untuk mengganti. Ya, contoh gini. Aku kok selalu sial ya. Aku kok gagal meneh ya. Nah, itu soal kita bisa ganti. Tuhan, yang tadi aku cabut Tuhan. Aku tidak gagal. Aku sedang belajar. Aku sedang berproses. Tuhan, terima kasih. Ini bukan kegagalan Tuhan. Ini pelajaran. Nah, sekali kita gagal sekali aja, ini ngomyangnya bertahun-tahun. Benar nggak? Ya. Padahal baru gagal sekali, tapi ngomyangnya ini masih dibawa terus. Jadi ketika ada kegagalan, ya, yang saya ajarkan bahwa ini bukan kegagalan. Ini adalah pembelajaran. Ya, di dalam hidup, ya, saya katakan apa? Dalam hidup itu adalah perjalanan. Di dalam perjalanan ada pelajaran. Jadi dimanai, ya, ketika kita sesuatu yang kita kerjakan belum berhasil, Tuhan terima kasih. Aku tidak gagal Tuhan. Aku mendapat ilmu dari ini. Aku sedang belajar. Dan terima kasih untuk ilmu yang sekarang ini, dan aku akan maju lagi Tuhan dengan cara yang berbeda. Makanya kegagalan ya bukan lawan dari sukses, tapi kegagalan teman seperjalanan menuju sukses. Nah, ketika gagal nggak usah menjerit, ketika gagal nggak usah merasa kita ini orang yang tidak beruntung. Ya, ketika ada kegagalan ya peluklah kegagalan itu dan diperkatakan terima kasih kegagalan hari ini karena aku mendapat pelajaran yang berharga dari kegagalan ini dan aku mau melangkah lagi dengan cara yang berbeda. Itu cara merubah penerimaan tadi. Nah, seringkali juga mungkin masih terngiang-ngiang dalam pikiran Bapak Ibu, kemudian ngomyangnya sampai tua masih ngomyang. Ketika dulu diloh, ini anak sing bandel, ini anak sing orang genah. Kadang sampai tua itu masih ada orang yang ingat perkataannya orang tua dulu yang menyakitkan. Masih nggak Bapak Ibu mengalami seperti itu? Masih ya. Nah, ngomyangnya berarti seberang puluh tahun itu. Kan itu selalu ada dalam hatinya itu. Ketika teringat kan ngomyang juga itu kan. Tuhan terima kasih. Perkataan orang tuaku yang itu, aku cabut Tuhan. Aku pribadi yang sempurna, aku ciptaanmu yang sempurna. Ya.
Aku menjadi pribadi yang sempurna. Aku orang yang baik. Aku selalu beruntung dalam segala sesuatunya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku selalu menjadi pribadi yang beruntung. Oke ya, jadi seringkali perjalanan hidup kita yang sesuatu yang tidak baik tadi, itu kita masih sering ngomyang dengan apa, masa-masa lalu tadi, ya. Kita masih sering ngomyangkan itu. Kita masih sering bicarakan dalam diri kita. Nah, kita punya kesempatan untuk apa? Mengganti, mengcancel. Ya. Misalnya lagi dalam perjalanan kita diloge sama orang atau teman kita. Terus potonganmu ini orang potongan yang sukses. Nah, pernah nggak kita ada orang ngomong gitu kan dalam itu kadang masih ngiang-ngiang, kita masih apa? Masih ngomyang juga gitu loh. Wah, aku di diloge kancaku sih aku ora bakal sukses sih lah. Justru itulah yang mempengaruhi kehidupanmu. Maka kita punya kesempatan. Omongannya koncoku si A ini aku patahkan. Ya. Aku pribadi yang sukses. Aku pribadi yang baik. Aku ciptaan Tuhan yang sempurna. Ya. Dan mulai hari ini dan seterusnya, aku menjadi pribadi yang selalu beruntung. Ya, jadi ini memori-memori masa lalu. Ya, ini banyak mempengaruhi kehidupan banyak orang. Karena apa? Sering dikomunikasikan, sering diucapkan di dalam dirinya kan itu. Nah, dalam kehidupan juga kata-kata pasangan ya saling menyakiti, ini kadang juga membekas ini, membekas dan ngomong juga. Sadar gak ya ketika ada pasangan ya suami kata-katanya pedes atau sebaliknya, kata-katanya udah selesai kan. Ini kejadiannya mungkin udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun, tapi kan masih sering diomyangke, masih berkecamuk, masih terjadi dialog di dalam hati dan pikiran kita. Wah, omane bojoku jan kaya Broto Wali ya, nyetek. Nah, itu yang membuat tadi ya, kita selalu tadi berkata-kata sendiri dan dipengaruhi oleh masukan-masukan yang negatif. Nah, kabar baiknya tadi ya, kita punya kesempatan, kita diberi kesempatan Tuhan untuk mengganti tadi, mengcancel. Ya, Tuhan, perkataan si A, si B tadi, ya, aku batalkan Tuhan. Karena aku adalah pribadi yang baik, aku adalah ciptaanmu yang sempurna. Mulai hari ini dan seterusnya, aku menjadi pribadi yang baik dan semuanya, semua aspek kehidupanku sudah dibenarkan mulai hari ini. Aku pribadi yang luar biasa, aku pribadi yang selalu beruntung. Ya, aku pribadi yang selalu sehat, selalu bahagia. Lebih tajam lagi katanya, aku memilih ya, aku memilih untuk sehat, aku memilih untuk bahagia, aku memilih untuk selalu berkelimpahan, aku memilih untuk selalu bermanfaat bagi banyak orang. Aku memilih untuk hidupku selalu dalam kondisi baik-baik saja. Nah, itu mulai diperkatakan berulang-ulang tadi ya. Ketika ada yang negatif muncul, langsung di-replace, langsung diganti. Ya, langsung dibatalkan, diganti. Nah, kemarin ada yang datang ke sini, Pak, ini rumah saya sudah dari bank sudah dikasih ke Cesi. Nah, ketika belum ketemu saya, stres, bahkan oleh pihak Cesinya mau dibantu keluar uang lagi, mau dibantu keluar uang lagi, kan gitu. Nah, saya katakan tenang, kan gitu kan. Nah, ada solusi. Kalau Anda ngasih uang cuma untuk memperpanjang, itu nggak menyelesaikan masalah. Nah, tapi ketika banyak orang sebenarnya dari kemampuan bayarnya sudah nggak ada, tapi dipaksakan, ya, dipaksakan. Nah, dipaksakan dengan cara apa? Dengan cara hutang tempat lain. Ini nggak menyelesaikan masalah, ini cuma memperpanjang masalah saja. Tapi menambah masalah, ya, dengan dia hutang tempat lain itu menambah masalah. Maka ini yang sudah ada masalah itu ya tenang dulu aja, tenang, nanti pasti ada solusinya. Ya, jangan nambah masalah. Nah, tapi gejolak batin tadi, kata-kata yang ada di sini kan, wah, nanti kalau rumahnya hilang gimana? Nanti apa kata orang? Nanti bagaimana orang melihat saya? Bagaimana orang memandang saya? Kan gitu. Padahal banyak yang saya dampingi, banyak kejadian ketika itu lepas, Tuhan sediakan yang baru gitu. Tuhan sudah siapkan penggantinya yang lebih baik kan gitu. Nah, seringkali kita ini terlalu wah, bahasa Jawa apa wi? Bahasa Eropanya nyeketem ya. Terlalu memegang erat-erat itu loh. Jadi kalau kita terlalu memegang erat-erat, itu kita akan lepas nanti.
Ya, kalau kita terlalu melekat ya, pelajaran mana apa melekat. Kalau kita terlalu melekat itu dia akan lepas. Yang sering ngomyang negatif mulai hari ini mulai ngomyang yang positif. Nah itu dimulai dari mana? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, ketika mau tidur juga sama. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan kirimkan bertemu saya hari ini. Semuanya baik adanya Tuhan. Semua orang yang bertemu dengan saya hari ini, mereka dipulihkan. Mereka kehidupannya menjadi baik. Dan terima kasih Tuhan, hari ini aku boleh bermanfaat bagi orang-orang yang hari ini bertemu dengan saya. Dan saya mau Tuhan, setiap orang yang bertemu dengan saya pulang membawa kelegaan. Terima kasih Tuhan, aku mau istirahat di dalam pelukan-Mu. Nah, enak gak? Istirahat dalam pelukan Tuhan. Enak. Tuhan, aku mau istirahat dengan tenang dalam pelukan-Mu Tuhan. Aku menikmati tidur ini. Aku menikmati mimpi indah. Dan aku nyaman di dalam pelukan-Mu Tuhan. Walaupun saya peluk buniko ya. Tapi kami pun juga sama di peluk Tuhan. Buniko pun juga sama di peluk Tuhan ya. Nah, itu membuat apa? Kehidupan menjadi indah. Kehidupan menjadi nyaman. Nah, ketika tadi kita udah dipeluk Tuhan, wah, kita bisa istirahat dengan tenang. Ya, orang geragapan ya. Banyak orang kalau ketika tadi yang dimasukkan kata-kata negatif, turuwe geragapan kan itu kan. Turuwe geragapan. Gak nyaman, gak tenang kan itu kan. Itu di pengalaman gue gitu. DC ya, sekarang udah enggak ya. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi kita bisa mewarnai kehidupan kita. Kehidupan kita ke depan mau menjadi seperti apa? Tergantung bagaimana kita memasukkan tadi. Tergantung bagaimana kita berkata-kata tadi. Ya, kalau kata-kata yang kita ucapkan baik, kehidupan pasti nanti akan mulai tertata menjadi baik. Ya, jangan melihat ke belakang, karena kemarin belum tahu ilmunya ya. Tapi mulai hari ini, ya, praktekkan. Ya, mulai besok pagi atau mulai nanti mau tidur, mulai berkata tadi ya, Tuhan, terima kasih untuk sepanjang hari ini. Terima kasih untuk saya ketemu orang-orang baru, saya ketemu teman-teman dari berbagai kota. Ya, saya mendapat energi kebaikan dari Salatiga. Dan malam ini Tuhan, aku mau istirahat dengan tenang dalam pelukan-Mu Tuhan. Untuk hari yang baru, kehidupan yang baru, terlebih untuk kasih setia-Mu yang selalu baru Tuhan. Dan berkat-berkat-Mu yang baru di hari ini. Uang mengalir dari berbagai sumber masuk dalam kehidupanku. Lalu tambah lagi dari berbagai sumber, dari berbagai penjuru, dari berbagai negara, dari berbagai dunia kan itu. Bisa aja, gak apa-apa. Gak ada batasan gitu loh. Dari berbagai bentuk, karena sekarang ada mata uang yang tidak hanya bentuknya uang ya. Ada Bitcoin ya gitu kan. Nah, ini Bitcoin baru bagus nih ya, naik harganya udah menyentuh 1 miliar kemarin. Ya, tapi saya masih mau tahan dulu karena masih ini baru turun sebentar tapi naik lagi. Nah, kelimpahan pasti terjadi ya. Dinasti koin juga nanti akan membawa dampak juga. Akan kena dampaknya. Pertengahan tahun saya yakin dinasti koin sudah di atas 2 ya, di atas $2. Optimis ya, optimis. Kenapa saya katakan Tuhan terima kasih untuk dinasti koin ini Tuhan. Dinasti koin akan menjadi jawaban bagi banyak orang, akan menolong kehidupan banyak orang. Banyak orang akan mengalami kelimpahan melalui dinasti koin. Itu pun saya ucapkan juga. Saya ucapkan juga. Semua usaha-usaha yang ada di grup kita, semua saya perkatakan ya. Semua saya sebut, termasuk semua anggota Nusantara Group. Jadi tanpa Bapak Ibu minta saya doakan, setiap hari udah tak sebut. Terima kasih Tuhan ya, yang saya katakan ya. Maka saya tuh begitu buka mata, saya tuh di atas tempat tidur masih 1 jam lebih sekarang sambil mulat-mulat itu ya. Tuhan terima kasih untuk kenyamanan-kenyamanan yang Tuhan terus lipat gandakan dalam kehidupanku. Kenyamanan atas kesehatanku, kenyamanan atas rumah tanggaku, kenyamanan atas anggota-anggotaku. Itu pasti Bapak. Di setiap pagi itu pasti ya. Maka dalam doaku pun ya, namamu pasti kusebut.
Anda selalu di hati saya. Tapi apakah saya ada di hati Anda? Nah, ini yang boleh dipertanyakan ini kan. Yang pasti, Pak. Oh, pasti ya. Oke. Alhamdulillah, wa syukurillah kalau gitu ya. Terima kasih ya. Alangkah indahnya kalau kita saling mendoakan tadi. Saling menyebut, saling mendoakan gitu. Nah, termasuk saya nganyel kewe gitu disebut kalau bisa. Terima kasih Tuhan, si A itu Tuhan. Dia sudah menjadikan hidupku semakin kuat. Tuhan, terima kasih untuk si A yang dulu pernah merendahkan saya, dulu pernah menyakiti saya. Saya bersyukur Tuhan, karena dia, aku menjadi semakin kuat. Ada alasan nggak untuk sakit hati kalau gitu? Tidak ada. Nah, kenapa sakit hati ya? Karena ada yang mengizinkan. Iya toh? Wah, untuk ngelarani hatiku semua nanti gak ono bate kan itu kan. Nah, berarti ada sendiri kan itu kan. Nah, makanya tadi diucapkan orang-orang yang dulu merendahkan, menyakiti, memberikan kata-kata yang negatif. Bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, untuk suplemen hari ini. Itu menjadikan aku semakin kuat Tuhan. Nah, ketika itu sering muncul lagi, biasanya kalau negatif itu kan sering muncul. Nah, biasanya banyak orang kan, wah Pak, kalau saya ingat itu Pak, hatiku sakit Pak lah. Nah, padahal itu suplemen. Nah, kalau ingat kan gampang, Tuhan terima kasih. Aku ingat itu Tuhan, oh itu suplemen Tuhan. Terima kasih ya, aku dikirim vitamin lagi Tuhan. Dan itu. Orang kok, wah, hatiku ke loro Pak. Kelingan Pak, salahmu kan itu. Ya, baik ketika ada kata-kata negatif jangan dimasukkan ke hati, masukkan ke kepala aja. Paling gur mumet toh. Tombone paramek, mari. Ya, lu bagian hati loro hati akhirnya ya. Nah, gimana supaya gak sakit hati? Jangan pernah masukkan hati kata-kata orang. Kalau masukkan hati pun ya tadi Tuhan terima kasih untuk suplemen hari ini, untuk vitamin hari ini. Saya masih bersyukur Tuhan dengan orang-orang Bapak Ibu ya, dengan orang-orang yang dulu pernah menyakiti ya. Tapi tadi saya lupa Tuhan terima kasih. Kalau tidak ada dia, mungkin saya tidak sekuat ini. Ya kan? Kalau tidak ada dia, mungkin saya tidak menjadi seperti sekarang ini. Justru bersyukur. Akhirnya ketika saya ketemu mereka pun saya damai, nyaman gitu loh. Karena pas saya merubah itu juga cara Tuhan kok. Siapa tahu dia juga utusan Tuhan gitu ya. Jadi utusan Tuhan tuh nggak harus bentuknya baik. Ingat-ingat ya. Utusan Tuhan tuh nggak harus bentuknya baik. Orang yang jelek pun itu bisa dipakai Tuhan loh. Jadi makanya selalu dimanai Tuhan. Terima kasih untuk utusanmu ini Tuhan. Walaupun bentuknya nggak baik, tapi itu menjadikan aku semakin baik. Kan nyaman kalau gitu. Jadi bisa jadi semua yang datang ke kita, apapun bentuknya, itu diutus Tuhan untuk membuat kehidupan kita menjadi baik. Asal penerimaan tadi, penerimaan dan berkata-kata yang baik tadi.